Di sebuah pantai pagi, sebuah perahu nelayan berjadi. Dalam ukuran sedang, tertambat di dekat pohon-pohon bakau di antara karang-karang laut. Di sisi pantai yang lain, tampak beberapa timbunan kayu bekas perahu yang telah lapuk. Selebihnya sepi. Di perahu itu, seseorang dengan usia belasan tampak sedang menata sejumlah barang-barang yang dikemas dalam kotak-kotak kardus. Ia berperawakan sedang, berkulit gelap sebagaimana umumnya penduduk yang hidup di daerah sekitar pantai atau pesisir. Ia menutup kepalanya dengan sepotong kain usang. Ia mengenakan kaos berlengan panjang berwarna abu-abu dan kemeja berwarna gelap di bagian luarnya. Dengan lengan kemeja yang tergulung serta mengenakan celana panjang yang longgar yang juga berwarna gelap. Sementara sepasang sepatu yang tak kalah usang dengan bagian depan yang sedikit mengelupas, ia juga mendandani wajahnya seolah seorang pejuang. Setelah seluruh barang-barang itu tertata di dalam perahu, ia duduk terpekur di salah satu ujung perahu seraya merapatkan kedua lengannya di dada, seperti sedang mendekap erat sesuatu yang jauh di alam sana. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Perang adalah sebuah kata yang bagi kita terasa menyenangkan. Karena cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja, dimana saja. Dan bahkan bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, komputer, atau laptop, sambil ditemani dengan makanan, minuman yang tentu saja enak dan lezat. Tapi bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur semua masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, ribuan anak telah terkubur. Orang dewasa telah mengubah dunia menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai dunia virtual, ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan dunia yang lain, tanah yang lain, di mana hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi oleh tempat bermain, rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa jika Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di dalamnya, asalkan
Hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan dengan amarah, dan kebencian terhadap sesama. Agar anak-anak tak tersakiti lagi, agar ada yang mendekat mereka ketika kedinginan, agar ada yang menemani mereka di malam-malam yang gelap, agar ada yang memastikan agar mulut-mulut kecil mereka tak kelaparan lagi. Aku mendapatkan perahu ini bermil-mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai, mencari perahu nelayan yang tak digunakan lagi, memintanya untuk menggunakan mengkutsau. Beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya ini untukku. Dengan bantuan Pak Nyoman, aku membawa perahu ini ke tempat ini. Dengan perahu ini, maksudku, aku dan teman-temanku, Joshua, Made, Maylin, Harun, Ali, dan Butet akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian bertanya, kemana teman-temanku itu? Kenapa sekarang aku sendirian? Ya, sabarlah, kalian akan segera mengetahuinya. Mereka ada, hanya dianggap tak ada, atau mungkin seolah tak ada. Aku malah prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Dialamatkan di rumah kalian yang baru di Kampung Maya itu. Aku sudah mengirimkan kalian surat, menghubungi kalian, tapi tak satupun dari kalian yang membalas suratku itu. Tak mengapa. Aku mungkin bukan teman yang asik. Aku introvert, buku. Tak pernah update soal-soal kekinian yang menjadi keseharian kalian di Kampung Maya itu. Tapi dalam benakku tiba-tiba muncul sebuah ide untuk membuat perahu ke Gaza. Maka dari itu aku menyisir ke tempat ini, membuat perahu ini. Dan saat ide ini aku tampilkan di media sosial, menawari siapa saja yang mau ikut denganku. Kalian menganggapku seperti orang sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berhayal melulu. Itu perahu buat mancing aja jebol, gimana mau dipakai berlayar? Pelawak, tapi saya nggak lucu. Ya, itulah kalian menanggapi ajakanku. Dengan perahu ini, kami akan berlayar ke Gaza. Kata temanku Melin, kita harus mengumpulkan semua barang-barang kami, pakaian kami, dan dana yang tentu saja kami harus kumpulkan dan bawa ke Gaza. Kata Joshua, ia akan membuat sebuah lagu cinta. Ia akan menyanyikannya, merekam, lalu menyebarkannya di media sosial. Idenya ini tentu saja langsung disetujui oleh Butet. Mereka berdua memang hobi bermusik, tapi Joshua sangat spesial. Meski masih sangat belia, ia sudah sering dipercaya untuk membuat komposisi untuk kebaktian di gereja. Aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi dan Ali dan Harun, mereka berdua menyarankan kami agar tidak berfoya-foya, berhemat sebagai rasa kasihan kami kepada anak-anak di Gaza. Christine menyarankan kami untuk menuliskan surat untuk Tuhan, mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made menyusuri pantai untuk mencari perahu untuk kami gunakan berlayar. Ya, semua sudah kulakukan sebisa-bisaku, semampu-mampuku
untuk membuat teman-temanku itu berbahagia. Juga bangga karena memiliki aku. Ya, meskipun kami tahu semua usaha kami ini hanya setetes kecil dari penderitaan saudara-saudara kami di Gaza. Kami seperti seekor semut yang membawakan air untuk memadamkan Ibrahim alaihissalam. Air tersebut hanya akan menguap ditelan kobaran api. Ya, tapi hanya dengan cara itu, dan memang hanya dengan cara itu, kami dapat menunjukkan kasih dan sayang kami kepada anak-anak di Gaza. Kami ingin sekali menemani, memeluk saudara-saudara kami, anak-anak di Gaza yang mungkin sekarang telah mati atau sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti di mangkuk karatan mereka, berebut bubur dingin di panci-panci yang telah remuk oleh sepatu serdadu. Hei, Made, lihat apa yang sudah aku kerjakan. Aku telah menambal semua bagian-bagian yang bocor di sini. Hei, Joshua, Christine, lihat ini. Aku sudah mengumpulkan surat-surat, sajak-sajak, air suci dari pura, ulu dan gereja. Oh ya, komik kesukaan kalian juga sudah aku bawa. Jadi kalian hanya tinggal menikmati saja perjalanannya. Oh ya, hei, Ali, Harun, kasih cepat. Oh ya, Ali, Harun, maafkan aku saudaraku. Tapi aku tak membawa katakanmu itu. Kita akan berada di laut lepas. Kita akan melihat matahari timbul dan tenggelam, melihat bintang cemerlang di gelap malam. Tak ada siapapun lagi yang kau harus hadang dengan senjata batumu itu. Kalian bisa melukis malam kalian. Sedangkan Ali juga bisa mengaji, menjaga kita dari segala hal yang jahat dan buruk. Oh ya, Melin. Apa? Hah? Kamu tidak akan pergi dengan kita? Kenapa, Melin? Kamu akan ikut orang tuamu ke Australia? Baiklah sahabatku. Hai Butet, oras bah. Sudah lama tak lihat kau menyanyi seperti itu. Waktu abang pergi si borong-borong, datang hujan yang amat deras lah. Terkejut abang terheran-heran sebab abang belum pernah ke sana. Wah, kau masih saja menyanyi seperti penyanyi rock and roll rupanya. Oh ya, tugasmu kali ini adalah menyanyi. Setiap kali kamu melihat kami merasa sedih atau rindu dengan kampung halaman kami, kau harus menyanyi ya. Iya kan? Setuju kan kau? Oke. Oh ya, apa? Catur? Jangan kau ragukan itu. Sudah aku siapkan di sini. Jadi, tapi kau harus janji. Kita main dengan sportif ya. Jangan kau pakai cara pangnagobonan ya. Tapi Melin tak akan ikut dengan kita. Ia akan ikut orang tuanya ke Australia. Ya. Melin adalah sahabatku. Ia menghilang setelah terjadi kerusuhan di kota kami. Mati karena leukemia. Ia tak selamat karena orang tuanya juga hanya seorang nelayan. Pak Nyoman yang memberikan perahu ini untukku. Butet juga sudah tak ada.
Ia menjadi korban akibat perkelahian antara kedua kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun, keduanya aku kenal dalam sebuah olimpiade matematika. Saat setahun setelah kembali ke negerinya, aku sempat melihat mereka tertangkap kamera di berita televisi. Mereka berdua tertembak di dada akibat menghalangi serdadu dengan ketapel batunya. Joshua, Christine tertimpa bangunan rubuh akibat ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku, orang yang mungkin tak akan pernah kalian kenal atau kalian jumpai, tapi mereka tetap ada dalam hatiku. Mereka tersimpan sebagai kenangan kelam dalam diriku. Dalam kotak ini tersimpan surat-surat, sajak-sajak, dan barang-barang peninggalan teman-temanku itu. Ini adalah barang yang kami semua kumpulkan dari siapa saja yang ingin membantu saudara-saudara kami di Gaza. Ya, meskipun sekarang mereka sudah tak ada, aku masih sering berjumpa dengan mereka. Dalam mimpiku itu, kami memiliki sebuah perahu yang dipenuhi dengan makanan, selimut, pakaian, buku-buku yang akan kami berikan kepada anak-anak di Gaza. Hari ini aku akan melarungkan perahu ini ke laut. Tapi sebelum itu, aku sudah menuliskan surat terakhirku untuk mereka. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang mati terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan anak mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar mulut-mulut mungil itu tak kelaparan lagi. Oh ya, kalian menanyakan namaku siapa? Namaku Nusantara.